Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salah satu dari bentuk hukuman yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, salah satunya adalah apa? Pukulan. Jadi memukul anak itu dibolehkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sabat wadribuhum wa hum abna'u asyar. Perintahkan anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun dan pukullah kalau tidak mau mengerjakan sholat pada usia berapa? 10 tahun. Nah, cuman yang harus diperhatikan, pukulan ini adalah alternatif atau pilihan terakhir dari berbagai hukuman yang bisa dilakukan. Nah, jadi hukuman fisik ya terutama memukul ini terakhir karena biasanya ini membawa akibat jelek yang lebih banyak daripada manfaatnya. Maka kita harus hati-hati betul di dalam melakukan hukuman secara fisik ya, khususnya pukulan. Ya, diterangkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu di dalam Nida ilal Murabbiyin wal Murabbiyat bahwa keumuman para pendidik ketika melakukan hukuman fisik itu jatuh pada apa? Penyesalan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya apa? Masuk ke penjara. Ya. Karena hukuman yang diterapkan misalnya bisa menimbulkan cacat fisik, ya, bahkan kematian. Ya, sebagaimana sering kita mendengar kan di berita-berita itu ada siswa yang meninggal karena apa? Akibat dari pelaksanaan hukuman fisik yang melampaui batas. Maka dikatakan oleh orang-orang bijak bahwa pukulan dalam mendidik itu seperti garam bagi makanan. Ya. Jadi sedikit sudah cukup. Ya. Kalau berlebihan itu justru merusak. Ya, nanti akan timbul dendam dari anak-anak kita sampai mungkin ada cacat fisik sampai pada kematian kalau melampaui batas. Ya, maka para ulama sudah menjelaskan tentang hal ini, aturan-aturan tentang masalah memukul itu seperti apa. Ya. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa rambu berkaitan dengan menggunakan pukulan sebagai sarana pendidikan. Nah, apakah memukul menggunakan tongkat atau menggunakan tangan? Nah, maka yang pertama, ayakunad darbu wasilata ilajin wa islahin. Hendaknya pukulan itu sebagai sarana untuk mengobati atau memperbaiki. Ya. Jadi ini dalam rangka untuk memperbaiki anak-anak kita yang terjatuh pada penyimpangan. Jadi bukan merupakan sarana untuk balas dendam. Bukan sebagai sarana untuk melampiaskan kebencian kepada anak-anak kita. Ya. Jadi ingat ya, memukul itu sebagai sarana untuk mengobati dan memperbaiki. Bukan untuk pelampiasan. Kemudian yang kedua, jangan kita memukul ketika kita sedang sangat marah.
Karena ketika marah, ini umumnya orang itu lepas kontrol. Sehingga pukulannya bukan lagi pukulan pendidikan, tetapi pukulan mematikan. Ya, disebutkan dalam Adabul Mu'allimin yang ditulis oleh Muhammad bin Sahnun bahwa memukul itu umumnya itu sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Kecuali kalau memang pelanggarannya berat, maka boleh ditambah. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk memukul pun juga seandainya pakai alat ya, itu kecil ya, 1 jari saja. Kemudian cara memukulnya tidak boleh kelihatan ketiaknya. Ya, jadi kita yang mukul itu tidak boleh kelihatan ketiak kita, sehingga pukulan itu tidak akan berdampak merusak kepada anggota badan. Ya, beda kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, coba dipraktekkan ya, kalau kita mau mukul ketiaknya kelihatan, berarti apa? Ini nanti mesti pukulannya keras banget. Ya, nah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, la tadribhu in wa'adtahu bi adamid darbi. Jangan memukul ketika kita sudah berjanji tidak akan memukul. Gitu. Atau ini berlaku secara umum bahwa kita tidak akan menghukum ketika kita udah janji tidak menghukum. Jadi misalnya kita udah ngomong nih kepada anak kita, sudah kamu ngaku saja. Kalau kamu ngaku tidak akan dihukum. Kalau kamu ngaku tidak akan dipukul. Ya udah, kita harus komitmen dengan janji itu. Ya, kalau kemudian kita menyelisih, ya tadi ngomongnya kalau ngaku nggak dihukum. Ya, kalau ngaku nggak dipukul kok ternyata tetap dihukum misalnya, maka ini akan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap kita. Anak akhirnya ke depan udah nggak percaya lagi sama kita. Gitu. Dan kalau kita kembali ke poin 1, bahwa itu sebagai sarana untuk pengobatan dan memperbaiki, ya tidak ada masalah kan. Gitu. Yang penting kan prinsipnya apa? Anak itu kembali baik, ya, tidak harus dipukul. Kemudian nomor 4, hendaknya dijaga dan diperhatikan kondisi anak, baik secara fisik atau secara kejiwaannya. Ya. Jadi misalnya anaknya ini anak yang punya penyakit tertentu misalnya, sehingga kalau dihukum fisik akan membahayakan. Ini harus dipahami. Dengan juga kondisi kejiwaannya, anak ini model kejiwaannya seperti apa. Ya. Bisa jadi begitu dihukum fisik, dipukul, stres dia. Juga lihat sebab kesalahannya apa. Apakah kesalahan itu menjadikan anak berhak untuk dipukul atau tidak. Jadi tidak setiap kesalahan mesti dipukul. Nah, kemudian juga la tadribu idza kana al-khata'u lil marratil ula. Jangan dipukul untuk kesalahan yang baru pertama dilakukan. Tapi hendaknya apa? Diingatkan saja. Nah, baru nanti misalnya terus diulang mungkin ya. Mungkin bisa dilakukan hukuman fisik berupa pukulan. Ya, tapi kalau pertama langsung dipukul, waduh. Ini ibaratnya seorang dokter ketika menghadapi pasien, ya langsung dikasih dosis tinggi. Sehingga nanti ketika berbuat salah lagi, udah nggak mempan, nasihat itu nggak mempan. Gitu. Kemudian yang keenam, la tadribu amama ahadin ayyangkana. Jangan memukul anak di hadapan seorang pun. Siapapun. Ya, tidak boleh memukul di hadapan adiknya, di hadapan kakaknya. Kenapa? Ini nanti dalam rangka untuk menjaga kehormatannya. Ya.
menjaga kehormatan di hadapan dirinya, di hadapan orang lain. Ya, sebab nanti kalau dipukul di hadapan kakaknya, adiknya, wah nanti bisa dibully. Nanti tak laporkan bapak lagi biar dipukul lagi kamu. Ya kan? Seperti itu. Demikian juga ketika di sekolah ya, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, hendaknya ketika menghukum itu bisa dijalankan secara sendiri saja. Ya, untuk menjaga kehormatan siswa kita. Nah, kemudian yang berikutnya, alla yakuna darbu mubarihan wa muhinan. Hendaknya pukulan itu tidak menyakitkan, artinya tidak menimbulkan cacat. Tidak membahayakan anggota badan. Juga pukulan itu tidak merendahkan. Maka nanti Bapak Ibu, kalau terpaksa kita harus memukul, pukul anggota badan yang sekiranya tidak bahaya. Mungkin pantat ya bagi kita. Ya, kaki, tangan. Jauhi memukul wajah. Jangan sekali-kali memukul wajah. Ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang paling penting Bapak Ibu yang saya muliakan, hendaknya pukulan itu kita lakukan setelah anak itu mengakui kesalahannya. Ya. Sehingga nanti ketika dipukul ya anak itu ridho. Anak itu nerimo. Oh iya, saya memang salah kok, sehingga saya berhak untuk dipukul. Jadi kalau anak tidak mengakui kesalahan, kemudian kita pukul, maka dia akan menganggap kita ini telah melakukan apa? Kedzaliman. Nah, kemudian hendaknya kita melupakan dosa dan kesalahan anak setelah kita pukul. Ya, karena berarti apa? Udah selesai gitu loh. Kesalahan itu sudah ditebus dengan pukulan. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kita terus mengingat-ingat lagi. Wah, kamu kemarin berbuat ini, kamu kemarin, padahal udah dipukul, dia udah jalani hukuman. Gitu. Ya, jadi tidak boleh Bapak Ibu ya, setelah kita lakukan hukuman kepada anak kita, dan kita masih terus mengungkit kesalahan-kesalahan. Sehingga akhirnya anak pun terus apa artinya? Dia akan berpikir gitu, apa artinya hukuman yang telah saya jalani, kan begitu. Ya. Di dalam syariat pun juga begitu kan. Ketika seseorang melakukan satu dosa, kemudian misalnya sudah dijalankan hukuman had misalnya, selesai kok. Nggak boleh diungkit-ungkit lagi. Seperti kisah seorang yang dihukum rajam oleh Rasul SAW. Ya, ketika Umar mencela dia, Rasul melarangnya. Ya. Sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang sekiranya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah itu akan mencukupi untuk dosa-dosa mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, alla tamna'uhu minal buka ila baka athna ad-darbi au ba'dahu. Jangan engkau melarang anakmu dari menangis ketika anak itu menangis saat dipukul atau setelah dipukul. Ya, enggak apa-apa. Jadi ketika kita pukul anak kita nangis atau setelah dipukul dia nangis, itu biarkan aja. Karena dia sedang apa? Mutanafas lahu. Karena sedang mengeluarkan emosinya. Ya kan? Jadi kan dia sesek mungkin ya kan. Terus gitu loh, biar lapang ya dadanya. Ya. Sebab kalau ditahan itu justru membahayakan. Ya, membahayakan fisiknya,
membahayakan kejiwaannya, ya, maka biarkan. Karena kita sering ya melihat ada orang tua ketika menghukum anaknya dengan pukulan, ketika anaknya nangis, wah bapaknya tambah marah. Ya. Kemudian mengatakan jangan nangis kamu, cengeng kamu. Nah ini nggak benar seperti itu. Kemudian yang berikutnya, la tujbiruhu ala li'tidhari minka au takbili ra'sak ba'da dzarbi. Jangan memaksa anak untuk meminta maaf darimu atau mencium kepalamu setelah kamu pukul. Ya. Kenapa? Li'annahu sayaf'alu dzalika an ikrahin la an qana'atin. Ya karena jika anak mau melakukan, jadi anak mau minta maaf, anak mau mencium kepalamu, itu karena terpaksa saja. Karena apa? Terpaksa, bukan karena keridhaan, bukan karena kesadaran. Jadi, wah dalam hatinya itu sebenarnya dia benci banget gitu loh. Cuman karena terpaksa kan gitu kan. Sehingga hal ini jelas akan menimbulkan dampak kejiwaan yang cukup besar pada anak-anak kita. Dan yus'iruhu bidzulli wal muhanati. Hal tersebut akan dirasakan oleh anak sebagai kerendahan dan penghinaan. Ya, jadi sudah dipukul, sudah dihukum, terus suruh minta maaf. Maka ini adalah bentuk penghinaan. Itu mungkin lebih menyakitkan bagi si anak dibanding pukulan itu sendiri. Nah, terus gimana caranya? Ya mungkin di lain kesempatan. Ya, di lain waktu. Jangan seketika itu gitu loh. Ini yang harus diperhatikan juga. Ya. Maka kita juga harus melihat ya, kadang ada di sebagian sekolah, ada di sebagian pesantren, itu melakukan hukumannya model-model seperti ini. Ya. Suruh membuat pengakuan di depan kelas. Ya. Mungkin pelaksanaan hukuman pukulannya di hadapan teman-teman yang lain. Sehingga kita menjadi bahan olok-olokan. Ya. Dan itu sekali lagi lebih menyakitkan daripada hukuman fisiknya itu sendiri. Sehingga memunculkan kebencian yang sangat luar biasa. Sehingga tidak jarang kan kita mendengar ada guru kemudian dicegat sama muridnya di jalan, ya ditantang berkelahi. Ya kan? Karena dia sakit hati. Ya. Mungkin anak kita tuh ya udahlah aku salah, tapi jangan kemudian direndahkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, alla yakuna ad-darbu illa ba'da istinfadi jami'il wasail ta'dibiyah al-ukhra. Ya, kal khirmani wal wuqufi li fatratil ma'dudati. Hendaknya menghukum dengan pukulan itu tidak dilakukan kecuali setelah semua sarana, semua cara pendidikan sudah dilakukan. Ya, misalnya apa? Sudah dinasihati, sudah diarahkan, ya kan? Mungkin sudah kita sikapi. Yang semula mungkin kita deket, sering bercanda, dan tiba-tiba kita jaga jarak. Itu semua juga bentuk hukuman gitu loh. Ya, mungkin ada hukuman berupa pemberian tugas-tugas misalnya. Itu. Jadi pukulan itu bukan sarana pertama dan utama dalam mendidik anak-anak kita. Tapi itu adalah apa? Alternatif terakhir untuk memperbaiki
dan mengobati penyimpangan yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, ya, mungkin kita kalau di sekolah misalnya, ya mungkin dihukum dengan disuruh keluar dari kelas, ya kan, dan seterusnya. Kalau semua sudah dilakukan, kok masih terjadi penyimpangan, ya baru kita terapkan hukuman fisik. Nah, itu pun Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita juga harus mengevaluasi. Ya. Ketika satu cara, satu bentuk hukuman kita terapkan kepada anak-anak yang menyimpang, itu bagaimana dampaknya? Hasilnya bagaimana? Gitu. Ya. Maka kalau misalnya ketika dipukul ternyata tidak ngefek, tetap aja dia melakukan penyimpangan, maka berarti apa? Ya jangan dipukul terus. Kita sebagai pendidik, entah itu orang tua atau guru, harus cerdas, harus cerdik mengamati hal itu. Kita cari alternatif lain. Karena memang anak itu beda-beda. Gitu loh. Ada anak itu ketika berbuat salah inginnya apa? Dia diperhatikan saja, dia sudah sembuh nantinya. Ada anak yang memang harus dipukul untuk sembuh dari penyimpangannya. Maka kita sebagai pendidik harus tahu betul ya sifat dari anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita ini terus saja dengan satu hukuman itu. Ya. Misalnya ada murid kita ya, melanggar, digundul. Melanggar lagi, gundul lagi, melanggar lagi, gundul lagi. Mestinya kita berpikir, oh ternyata hukuman gundul itu tidak efektif. Ya kan? Mestinya apa? Kita ganti dong. Kita kasih alternatif. Ya. Gitu. Jadi jangan hanya satu saja. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa sarana untuk mendidik itu banyak. Nah, juga yang perlu kita sampaikan juga Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah nggak kita ini ngobrol dengan mereka, dengan anak-anak kita? Ya, pernah nggak kita bicara dari hati ke hati dengan anak-anak yang menyimpang ini, entah itu anak kita atau murid kita? Coba tanya dengan lembut, kasih sayang, bebaskan anak dari tekanan dan ancaman. Terus tanya, kenapa sih kamu berbuat demikian? Apa alasanmu? Gitu loh. Sehingga ketika kita tahu sebabnya, maka kita akan bisa memberikan pengobatan yang lebih tepat. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, pukulan itu alternatif terakhir. Nah, kemudian juga alla yakuna ala hini ghaflatin minhu. Jangan sampai ya pukulan hukuman itu dilakukan ketika anak dalam kondisi lalai. Misalnya tiba-tiba dipukul dari belakang gitu ya. Ya. Jadi anak tidak ngerti, anak tidak merasa, tahu-tahu dipukul gitu loh. Nah, maka ini bisa mengakibatkan apa? Gangguan kejiwaan. Dia mungkin galau luar biasa. Kenapa saya dipukul gitu loh. Ya. Nah, apalagi kalau tanpa ya diketahui kesalahannya oleh si anak. Jadi mungkin orang tua langsung aja dia dapat laporan misalnya dari orang lain kalau anaknya menyimpang, wah begitu ketemu anaknya langsung main pukul. Ini nggak benar yang seperti ini. Ya. Maka di sini ya kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengabarkan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadih walam ra'atan wala khadiman illa yujahida fi sabilillah. Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya. Tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya.
tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya. Kecuali beliau lakukan itu di dalam jihad di jalan Allah. Lihat. Maka hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai guru yang katanya pendidik muslim, ya contoh kita kan Rasul. Ya kan? Teladan kita adalah Rasulullah. Dan kita bisa melihat bagaimana Rasul SAW menggunakan berbagai cara dalam mendidik para sahabat. Ya. Misalnya Rasul SAW, ya, tadi berdasarkan hadis tadi beliau tidak pernah menggunakan pukulan sebagai hukuman meskipun beliau membolehkan, ya, bahkan memerintahkan, ya. Maka kita di sini bagaimana Rasul menggunakan cara boikot untuk mendidik, mengobati, meluruskan kesalahan para sahabat. Ya, kita tahu kisah tentang 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, ya. Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya itu. Ya. Tidak diajak ngomong, salam tidak dijawab sampai 50 hari itu. Nah, beliau juga pernah memboikot istri-istri beliau selama 1 bulan. Oh, itu kan dahsyat banget rasanya, sampai mending dipukuli gitu loh daripada diboikot seperti ini. Ya, didiamkan. Ya. Ini bisa kita lakukan juga kepada anak-anak kita. Ya. Maka apapun kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka hendaknya apa? Hukuman itu diterapkan dalam konteks kelembutan dan kasih sayang. Sehingga sering kita mendengar, ya, kalimat hukuman yang mendidik, ya kan? Pukulan yang mendidik, seperti itu. Dan umumnya orang tua yang fitrahnya masih sehat, itu misalnya ketika dia marah, ketika dia mukul anaknya, itu karena kasih sayang kan. Karena dia ingin anaknya baik. Bukan dalam rangka melampiaskan dendam. Bukan dalam rangka untuk meluapkan kebencian kepada anaknya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi sudah kita singgung, ya, ketika anak itu menangis saat dihukum, ya, baik itu hukuman fisik atau hukuman kejiwaan. Karena kadang ada loh, ya, mungkin anak itu dengan disindir itu kerasa dia, nangis dia. Itu kan bentuk hukuman kejiwaan. Gitu. Atau mungkin misalnya anak kita boikot misalnya tadi, itu kan bukan hukuman fisik. Maka ketika dia nangis, ketika dihukum seperti itu, ya biarkan aja. Ya. Gitu. Karena justru itu benteng yang akan mengamankan kondisi kejiwaan dia. Tangisan itu sebagai luapan kemarahan, kesedihan, rasa sakit, kebencian. Itu loh. Ya kan siapapun ya, mungkin anak itu ketika dihukum kan sedih. Nah, kesedihan itu dia luapkan dengan tangisan. Biarkan. Nanti selesai nangis, plong kok dia, longgar dia. Ya. Maka biarkan dia mencuci hatinya sebagaimana dia cuci dengan air matanya. Nah, maka nanti setelah nangis selesai, ya dia akan lapang, akan hilang, ya, kebencian, kedengkian kepada orang tuanya. Ya, maka ini adalah apa? Salah satu dari sisi positif tangisan yang dilakukan oleh anak. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan,
ini ada hal yang penting juga. Ketika kita memberlakukan hukuman untuk anak-anak kita karena melakukan kesalahan, maka sisi lain hendaknya kita juga memberikan apresiasi, penghargaan atas perilaku-perilaku dia yang baik. Gitu. Jadi kalau istilahnya orang reward and punishment. Jadi ada penghargaan, ada hukuman. Nah, cuman di sini harus adil. Ya. Nah, tetapi ini yang perlu diperhatikan, jangan dijadikan sebagai satu dasar dalam pendidikan dan pelurusan perilaku. Ya. Karena nanti akan menimbulkan apa? Penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ya. Karena apa? Tadi hukuman itu bukan perkara pertama yang dilakukan oleh seorang pendidik. Gitu. Tapi hendaknya apa? Seorang pendidik dia lebih mendahulukan apa? Penghargaan-penghargaan. Ya. Baru kalau memang butuh hukuman, ya kita hukum dia. Dan juga hendaknya Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya melihat sisi-sisi negatif dari anak. Cobalah Bapak Ibu itu berpikir ya outbox, keluar dari batasan-batasan yang orang pada umumnya. Ya, misalnya ketika kita ngelihat anak kita terlalu aktif, itu biasa orang mengatakan apa? Wah, ini anak ini nakal, rewelan gitu kan. Padahal mungkin itu adalah menjadi dasar kreativitas anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi cobalah pandang perilaku anak-anak kita dengan pandangan yang positif. Jangan memiliki pandangan negatif. Setiap sesuatu sudah negatif thinking. Mesti dipahami dengan negatif. Negatif itu akan merusak kedua belah pihak. Sehingga akhirnya anak itu merasa tidak ada yang benar gitu loh. Anak akhirnya takut untuk melakukan sesuatu. Karena senantiasa dipahami negatif oleh pendidiknya. Apakah oleh orang tuanya ataupun oleh gurunya. Maka mari Bapak Ibu, ini sebagai penutup, ya kita hendaknya apa? Senantiasa berpikir positif terhadap anak-anak kita. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir. Ya. Nah, banyak kok sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meluruskan perilaku anak-anak kita. Dan insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.